Twitter dan TikTok. Berdasarkan observasi penulis video, Ade Armando dipukul hingga berdarah-darah serta ditelanjangi beredar bebas. Berbagai komentar muncul yang berempati, menertawai, menyalahkan hingga komentar negatif lainnya. Media massa mainstream pun juga yang menampilkan video dan foto Ade Armando berdarah-darah. Beberapa sudah memblur serta memberikan foto hitam putih terkait kekerasan itu. Pendapat saya yaitu rendahnya tingkat kesopanan warganet. Peristiwa yang menimpa Ade Armando mengingatkan saya pada sebuah riset dari Microsoft yang berjudul Digital Civility Index atau DCI yang dirilis tahun 2022. Riset itu mengumumkan tingkat kesopanan netizen Indonesia terendah di Asia Tenggara. Tahun 2021 Microsoft kembali merilis riset DCI dan mengumumkan bahwa netizen makin tidak sopan saat pandemi COVID-19. Indikator kesopanan online diantaranya menurunnya sikap saling membantu, saling rasa kebersamaan, dan saling mendukung. Penulis berasumsi riset itu benar adanya dalam konteks Indonesia. Belajar pada kejadian Ade Armando, tingkat kesopanan warganet tampaknya sedang diuji kembali. Setiap warga negara memang berhak untuk berekspresi di dunia maya. Hak berekspresi ini berupa hak untuk berpendapat, mengekspresikan suatu hal, serta menerima informasi. Semestinya berekspresi dibarengi dengan penerapan etika digital. Sederhananya, kalau berbicara etika, kita sebagai warganet bisa membedakan hal yang baik dan buruk di dunia digital. Berdasarkan modul jaringan pegiat literasi digital, etika digital berkaitan dengan kemampuan individu memahami etika berinternet, pemahaman mengenai konten positif dan negatif di dunia maya, cara berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di dunia maya, serta berinteraksi aman di dunia maya. Etika digital ini sangat penting, tak hanya dipelajari namun diinternalisasi dalam diri masing-masing, karena kita berinteraksi dengan makhluk nyata di dunia maya. Etika berinternet sering dikenal dengan nama network etiquette atau netiquette. Netiquette ini biasanya berupa aturan tidak tertulis berinternet seperti menghargai orang lain, tidak berkata jorok, mengembangkan rasa toleransi, dan sebagainya. Kendati tidak tertulis, etiket ini biasanya pastinya sudah dipahami oleh masing-masing individu, karena sejak dini sudah diajarkan hal-hal ini. Sayangnya semakin canggih teknologi dan beragamnya media sosial, etiket ini mulai luntur. Dalam kasus Ade Armando, misalnya, penulis melihat hak berekspresi ini digunakan oleh netizen. Mereka bisa mengubah apapun, berkomentar menurut perspektif mereka, membuat meme dan lain sebagainya atas kasus yang menimpa Ade Armando. Sayangnya banyak konten yang tidak disaring. Alhasil kurang sesuai pun bertebaran di jagat dunia maya, seperti konten perundungan atau cyberbullying, konten vulgar, hingga konten ujaran kebencian. Etika digital semestinya perlu dipraktekkan ketika warganet menggunakan media sosial pribadinya, berpikir untuk kebersamaan, kerukunan, serta penghargaan pada martabat manusia tentunya adalah hal yang perlu diinternalisasi dalam diri masing-masing individu ketika berada di dunia digital. Perlu untuk menyaring konten, mana konten yang layak dan tidak, konten yang memicu konflik dan tidak, konten yang menghina ataupun tidak, dan konten yang lain yang diunggah. Penyaringan konten ini menjadi bagian dalam refleksi individu sebelum mengunggah kontennya. Dan tentunya sebelum mengunggah konten, masing-masing individu berpikir atas dampak konten yang diunggahnya. Bisa membedakan konten positif
positif tentunya adalah konten yang wajib diunggah karena memiliki kebermanfaatan pada orang lain. Konten positif menghindarkan pengguna dari jeratan hukum, UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Mari menengok pengalaman di Indonesia. UU ITE ini sudah menjerat beberapa pihak karena memproduksi konten negatif di dunia maya. Netizen perlu menyadari bahwa di dunia maya mereka berinteraksi dengan siapapun. Netizen pun tidak akan paham jejak digitalnya akan sampai ke tangan siapa. Jejak digital inilah yang perlu diwaspadai dan dipikirkan matang-matang oleh netizen pembuat konten. Bisa saja konten diproduksi dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan orang lain.